Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ar wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Para shaimin dan shaimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, di penghujung bulan suci Ramadan ini, kita terus bersemangat menjaga, meningkatkan segala rangkaian amaliyah dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat beriring salam marilah kita sanjung agungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Para shaimin dan shaimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah berada hampir di penghujung bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah 2021 Miladiah. Dengan demikian berarti kita sudah berada di akhir-akhir Ramadan di tahun ini. Tentu sebagai seorang muslim kita sangat bersedih hati karena kita akan kehilangan bulan suci Ramadan tahun ini. Kita akan ditinggalkan bulan suci Ramadan. Inilah yang dirasakan oleh para sahabat Nabi ketika di akhir-akhir bulan Ramadan. Para sahabat bersedih hati dan menangis karena akan ditinggalkan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di penghujung bulan suci Ramadan ini, semoga kita akan menjadi insan-insan kamil yang paripurna setelah berhasil melaksanakan seluruh rangkaian amaliyah dan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita kembali kepada fitrah kesucian jiwa kita dari segala sifat yang tidak baik, termasuk dari segala amalan yang tidak baik yang telah kita sempurnakan juga. Di bulan suci Ramadan ini kita akan membayarkan zakat fitrah kita sebagai kewajiban kita untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan kita, sehingga kita akan memperoleh rahmat, keberkahan dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla parodo siyama Ramadana wasanantu qiyamahu paman somahu wakomahu ikhtisaban kharaja minaz zunubi waladat su'ummuhu. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mempardukan
puasa Ramadan dan aku mensunahkan salat sunnah tarawih di bulan suci Ramadan, maka barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dan melaksanakan salat sunnah tarawih di bulan suci Ramadan dengan ikhlas pengharapan ridha Allah, kharaja minaz zunubi waladatu ummuhu, maka ia akan keluar dari dosa-dosanya seperti bayi yang keluar dari rahim ibunya. Hadis rawahu Ahmad. Para soimin dan soimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim menjadi insan kamil yang paripurna setelah berhasil melaksanakan seluruh rangkaian amaliyah dan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, tentu akan memiliki dua indikator. Indikator yang pertama adalah memiliki kesolehan personal. Para soimin dan soimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan Ramadan yang di dalamnya terdapat kewajiban berpuasa, kewajiban bayar zakat fitrah, juga amalan-amalan sunnah, melaksanakan sholat tarawih, sholat witir, melaksanakan i'tikaf, tilawah Al-Quran, zikir, dan lain sebagainya. Ini merupakan sarana penempaan, sarana pendidikan, ya. Sehingga dengan demikian, maka seorang muslim yang telah ditempa oleh Ramadan, maka akan menjadi seorang muslim yang memiliki kesolehan personal. Karena dia telah melaksanakan hablum minallah, telah melaksanakan sendi-sendi rukun iman dan Islamnya dengan baik. Memiliki tauhid, akidah yang kokoh, yang mantap, dan melaksanakan nilai-nilai ubudiyah. Maka seorang muslim ini akan menjadi seorang muslim yang soleh, atau seorang muslim yang memiliki kesolehan personal. Ini indikator yang pertama. Indikator yang kedua adalah memiliki kesolehan sosial. Ketakwaan yang dimiliki oleh seorang muslim yang telah ditempa oleh bulan suci Ramadan sebagai bentuk daripada kesolehan personalnya tidaklah cukup untuk menjadikan seorang insan yang kamil, yang sempurna. Tentu juga harus memiliki kesolehan sosial. Kalau ukurannya hanya mendapatkan pahala yang berlipat ganda, mendapatkan rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sesuatu yang nisbi, yang abstrak, yang tidak kelihatan. Tetapi tolak ukurnya seorang muslim itu dikatakan seorang muslim yang kamil, yang sempurna, adalah juga memiliki kesolehan sosial. Oleh karenanya keduanya, antara kesolehan personal dan sosial ini tidak bisa dipisahkan. Dia harus linear. Ibarat nilai dua sisi dari mata uang. Dalam kaidah Arab disebut as-solihu wal muslih. Lalu apa yang menjadi tanda-tanda dari kesolehan sosial seseorang? Pertanyaannya seperti itu. Tanda-tanda yang ada pada diri seorang muslim yang memiliki kesolehan sosial, yang pertama, memiliki jiwa empati dan rasa kepekaan sosial yang tinggi. Training center Ramadan, pendidikan Ramadan yang telah menempanya, yang telah memberikan gembelengan terhadap dirinya, ketika melaksanakan segala amaliyah dan ibadah di bulan suci Ramadan. Setelah melaksanakan berpuasa, bagaimana berpuasa, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, menahan diri tidak makan dan tidak minum. Ini menjadikan diri seorang muslim tersebut memiliki jiwa empati. Bagaimana rasanya ketika kita berpuasa, sesuatu yang sangat melelahkan, sesuatu yang tidak mengenakan. Begitulah rasanya yang dialami oleh saudara-saudara kita yang duafa, yang miskin, yang serba kekurangan dalam hidupnya, yang hari-harinya selalu tidak berkecukupan. Sehingga akhirnya kita akan timbul rasa empati yang besar, kepekaan sosial yang tinggi untuk saling membantu, saling meringankan,
ya, saudara-saudara kita yang lemah ekonominya, yang duafa, yang miskin dan lain sebagainya. Ya, ini juga diajarkan oleh Ramadan. Ketika berbagi takjil di bulan suci Ramadan, ketika kita bersedekah di bulan suci Ramadan, ketika kita membayar zakat fitrah di bulan suci Ramadan, ini merupakan pembelajaran ya, bagi kita agar kita memiliki sifat empati dan kepekaan sosial yang tinggi dengan saudara-saudara kita. Ya, apalagi dalam kondisi masa COVID-19 yang belum berakhir, ya, di mana saudara-saudara kita banyak yang terkena dampak daripada masa pandemi ini, yang kehilangan pekerjaan, yang kekurangan penghasilan, sulitnya mencari lapangan kerja, putus hubungan kerja, dan lain sebagainya. Disinilah kita akan memberikan empati, rasa kepekaan kita untuk saling berbagi. Ketika hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa laisal mu'minu billazi yasbahu wajaruhu ila jambihi, bahwa bukanlah seorang mukmin yang ketika dirinya kenyang sementara tetangganya merasakan kelaparan. Maka di sini kita belajar dari Ramadan, ketika semangat berbagi yang luar biasa di bulan suci Ramadan, ketika semangat berinfak yang luar biasa di bulan suci Ramadan, tentu akan memunculkan kebiasaan pada diri kita pada akhirnya setelah Ramadan akan memiliki pribadi-pribadi yang mempunyai sifat empati dan rasa kepekaan sosial yang tinggi terhadap saudara-saudara kita. Ya. Ini tanda yang pertama bagi seorang muslim yang memiliki kesolehan sosial. Kemudian tanda-tanda yang kedua daripada seorang muslim yang memiliki kesolehan sosial ini adalah memiliki akhlak dan ukhuwah. Ya. Ini juga diajarkan oleh Ramadan. Ketika bulan suci Ramadan, ya, kita dilarang fala yarfus wala yajhal, ya, untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, yang berkata yang tidak baik, melakukan kebodohan dan lain sebagainya. Ini mengajarkan kita tentang akhlak. Ya. Dalam arti bahwa Ramadan mengajarkan bahwa ibadah puasa di bulan suci Ramadan itu tidak hanya sekedar menahan diri tidak makan dan tidak minum, tetapi juga menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan ibadah puasa kita, menahan fisik jasmani kita dari hal-hal yang membatalkan puasa kita, termasuk menjaga kolbun, hati kita, dari segala yang akan mengurangi bahkan membatalkan ibadah puasa kita dan lain sebagainya. Ketika pembelajaran ini yang kita peroleh, ya, maka kita akan memunculkan akhlakul karimah di tengah kehidupan kita pasca Ramadan, ya, untuk saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi. Ya, kita belajar dari hadis Rasulullah SAW yang mengajarkan la yarhamun nas, la yarhamuhullah. Ya. Jika orang yang tidak menyayangi manusia, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah. Ya. Dengan demikian, kita akan hidup dengan penuh rasa saling menghormati, saling menghargai dan menyayangi. Inilah bentuk-bentuk akhlakul karimah yang diajarkan, ya, oleh Ramadan yang telah menempa kita, yang menjadi training center kita, ya, ketika kita melaksanakan segala rangkaian amaliyah dan ibadah kita di bulan suci Ramadan itu, termasuk ukhuwah. Bagaimana Ramadan mengajarkan al-muslimu akhul muslim, bahwa muslim dengan muslim bersaudara, ya. Termasuk bagaimana seorang muslim, ya, juga menghormati saudara-saudaranya yang bukan seagama, yang bukan seakidah. Ini juga diajarkan bulan suci Ramadan. Ya. Bagaimana ketika kita mengedepankan, ya, rasa persaudaraan kita, ya, rasa persatuan kita, kebersamaan kita, rasa egaliter kita, ya, termasuk dalam hal ibadah. Ya, ketika kita mengedepankan akhlak dan nilai persaudaraan ketika beribadah di tengah lingkungan kita, dengan saudara-saudara kita,
untuk tidak memunculkan ego keberagamaan kita, ego-ego spiritual kita misalnya. Ini adalah merupakan nilai-nilai ukhuwah yang kita tanamkan, termasuk dengan umat yang lain yang tidak seakidah, yang tidak seagama. Ya, ini yang ditanamkan, yang bercermin dari bagaimana Rasulullah SAW 14 abad yang silam juga telah melakukannya, termasuk moderasi beragama yang kita canangkan, ya, khususnya di Kementerian Agama. Sejak Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sampai dengan Menteri Agama kita saat ini mencanangkan bagaimana kita mensosialisasikan, menerapkan kehidupan moderasi beragama di tengah kehidupan keluarga, masyarakat berbangsa dan bernegara ini, agar kita betul-betul bisa mengedepankan rasa toleransi antar umat seagama maupun umat beragama, ya, sehingga akan muncul rasa persatuan dan kesatuan, rasa kebersamaan, keberagaman dalam kemajemukan. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di 14 abad yang silam. Bagaimana Rasulullah bisa menciptakan kerukunan lintas agama, lintas budaya di tengah kehidupan Madinah yang heterogen. Ada muhajirin, ada ansor, ada paganisme, ya, ada Arab Baduy dan lain sebagainya. Tetapi dengan perjanjian, dengan kesepakatan bersama, ya, yang diprakarsai oleh Rasulullah SAW, ya, melalui Piagam Madinah atau Sohifah al-Madinahnya, bisa menciptakan Madinah itu menjadi Madinah, ya, negeri yang maju, negeri yang nyaman, aman, tentram, yang civil society, ya, hingga Madinah dikenal dengan Madinatul Munawwarah, negeri yang bercahaya. Nah, inilah kita bercermin dari bagaimana 14 abad yang silam diprakarsai oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana keberagaman dalam kemajemukan harus dibangun di tengah peradaban kehidupan kita. Ya, ini yang dikatakan kita harus memiliki akhlak dan, ya, ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah maupun ukhuwah basariyah. Artinya dengan ini maka akan menjadikan tanda-tanda, ya, atau indikasi seorang muslim itu dikatakan, ya, memiliki jiwa kesolehan sosial. Intinya kedua sifat yang dimiliki oleh orang yang menjadi insan kamil yang paripurna, menjadi insan-insan yang sempurna setelah Ramadan adalah orang yang memiliki kesolehan personal juga kesolehan sosial, ya. Maka dengan demikian, ya, akan tercapai, ya, satu konsep yang saksiyah Islamiyah mutakamilah mutawazimah. Artinya konsep yang komprehensif, yang seimbang. Bukan saja kita selaku seorang muslim ini memiliki kepribadian, memiliki fisik jasmani yang sehat, yang kuat, ya, tetapi juga memiliki akhlakul karimah, ya, atau akhlak yang baik dalam hal ini. Ini yang dimaksud, sehingga kita betul-betul akan mencapai dua indikator ini setelah akhir Ramadan nanti, ya, menjadi insan-insan kamil yang paripurna, yang memiliki kesolehan personal juga kesolehan sosial. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir Ramadan ini, dan pada gilirannya nanti, ya, kita pasca Ramadan kita akan menjadi betul-betul menjadi insan kamil yang paripurna, ya, yang akan memiliki sifat, ya, kesolehan, baik kesolehan personal juga kesolehan sosial. Dan akhirnya mudah-mudahan kita akan senantiasa digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertakwa, ya, sebagai tujuan daripada ibadah di bulan suci Ramadan adalah mencapai derajat la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.